Nah makanya kembali ke bilik siaran itu dan aku ngerasa why I'm doing this sih gitu. Suka sebenarnya dengan profesi ini tapi aku feel empty gitu. Apa sih yang aku bisa lakukan? Mungkin kayak lebih ke perasaan give back ke dunia ini yang udah kayak ngasih banyak hal gitu ke aku. Kebanyakan adalah orang-orang awam, betul. Orang yang latar belakangnya mungkin bukan broadcasting, nggak ada kuliah itu. Mereka tuh berangkat dari sesederhana pengen lebih tampil percaya diri. Mungkin selama ini jadi nggak semuanya itu mau jadi penyiar sebetulnya. Jadi kita benar-benar kayak waktu itu mikirnya goalsnya adalah buat wadahnya mereka, buat tempatnya mereka dulu. Jadi yang kita bikin itu pun juga harus sesuai dengan apa ya kemampuannya mereka juga. Gitu. Jadi kita waktu itu ya udah trial and error juga dengan program ini ternyata cukup baik. Batch 1 berjalan sampai sekarang sudah berjalan alhamdulillah batch ke-26 gitu. Wah, And still counting ya, amin. Insya Allah, seperti gitu. usiaku ya. So young. Hai, selamat datang kembali di Ladies Book Club bersama Bintang Cahaya di sini di episode kita yang keempat. Sudah ada 2 tamu kita yang spesial ya di sini ya. 2 podcast terhandal Indonesia. Siapa yang tidak kenal ya? Di sana ada Kak Ida Umama ya, I think I Wanna Date You ya kan. Yang ini ada Kak Patricia Wulandari, Kak Patty yang hits banget dengan potluck podcastnya. Kita merasa sangat senang banget nih kalian bisa hadir di sini. Ya, balik ya. Aku pengen pulang aja deh rasanya nih. Iya. Ada apa ini? Ada apa? Kebalik. Tolong ya, Maaf, tolong. pemirsa. Gimana kabarnya? Ini memang susah kalau ngundang narsum yang jadi host handal gitu loh. Tuh. Jadi tolong ya, ini dibalik ya. Oke, dibalik Ya, oke. salah ya. Kira kita mau bertiga nge-hostnya enggak dong. Enggak, jangan. Nanti Karena jadi rumpi ibu-ibu iya, ya. nanti rumpi. Jadi biasanya kan kalau misalnya Kak Bintang Cahya nih ya sebagai profesional MC terus juga public speaker gitu ya, sekarang dibalik. Jadi kami berdua yang mau nanya-nanya ke kamu. Siap. Iya. Gitu. Please jangan susah-susah ya pertanyaannya. Ini bukan ujian negara kan ya. Bukan. Ya mungkin ada 1-2 pertanyaan dari RPUL ya. Wow, waduh, ketahuan ya asal zamannya. Angkatannya ya. Angkatannya. Oke, jadi pertanyaan jadi- pertama. Ini nih. Kuis. Ini Bintang kan certified public speaker nih katanya ya. Iya, Iya. betul kayaknya. Bener ya, certified kan? Nah, boleh tahu nggak waktu itu certifiednya ngambil sertifikasi di mana sih? Oh, Jadi ini pengen tahu aja. Sebenarnya nanti mau ngambil gitu. oh iya. Ini nanti nggak apa-apa nyebut suatu ini brand apa-apa. gitu. Institusi, nggak apa-apa. Institusi. Jadi awal mulanya waktu itu aku tuh habis lahiran gitu terus ngerasa kok aku drain banget nih otak gitu kayak butuh refreshment gitu ya. Jadi aku ikutlah satu training public speaking namanya di ESQ yang ada di Menara 165 itu. Nah, pas banget tuh di situ dia ternyata ada sertifikasinya juga. Jadi sekalian aku training public speaking terus ada sertifikasi by BNSP-nya gitu. Ambil deh. Itu tahun berapa? Berarti baru lahiran. Hampir 4 tahun yang lalu kali ya. Gitu. Iya. Kenapa ngambil certified public speaking? Nah, Hah? itu tadi awal mulanya karena berasa kok kayaknya drain banget nih kayak berasa BODO gitu ya. Kok kayaknya butuh refreshment gitu. Setelah Butuh sesuatu yang baru, aku kayak butuh belajar lagi gitu kan. Ya udah akhirnya aku ngambil itu plus ambil si sertifikasinya juga karena lumayan banget kepake sih kalau misalnya kan kita juga suka ngisi-ngisi di pelatihan-pelatihan corporate atau juga pemerintah gitu ya. Kadang mereka suka nanyain itu juga gitu. Jadi itu kepake. minta itunya. Betul. Untuk Sebagai legitimasi syarat. ya. Iya. Oke. Betul, Kakak. Tapi kan sebelumnya maksudnya kamu sudah cukup lama berkecimpung di dunia public speaking juga Yes, sebenarnya kan? Exactly. Karena selama ini nggak pernah belajar yang secara formal, itu nggak pernah. Jadi aku tuh memang autodidak. Aku belajar sendiri, belajar dari senior, semuanya by experience aja. Nah, kayaknya butuh nih aku yang sesuatu yang formal gitu kan. Ya itulah my first time. Oke. Seru dan kayaknya bener-bener kecapai semua sih cita-cita dan ekspektasiku. Oh iya? Waktu ikutan itu jadi kayak refresh lagi otaknya, terus happy ketemu sama teman-teman yang sesama public speaker juga, terus mentor-mentornya, fasilitatornya tuh keren-keren banget. Jadi aku tuh kayak dapat
different perspektif gitu tentang public speaking yang selama ini aku dapetin gitu. Iya. Bedanya apa dari yang dulu sebelum sama abis itu pas ngikutan? Nah bedanya, jadi tuh kita kayak apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin itu kayak dikulitin teori-teori dan ininya. Oh ternyata yang aku lakukan tuh namanya ini gitu. Jadi oke. ngelakuin dulu baru tahu namanya Iya, atau istilahnya betul, gitu ya. exactly gitu. Seru sih tapi jadi kayak nambah knowledge banget sih. Somehow itu butuh banget. Tapi Gitu. mungkin beda nggak sih, misalnya kan sekarang banyak ya sertifikasi untuk sesuatu atau profesi gitu. Kenapa milihnya BNSP atau nggak yang lain? Kan ada beberapa host Misalnya? profesional juga, misalnya yang dia punya lembaga, terus ada nih buat kursus beberapa bulan, terus langsung ada Kebetulan ahlinya. namanya itu sih. Itu, baru ada itu. Mungkin kalau ada lagi boleh. Alasannya Oke, simple oke. ya. Iya dan aku juga baru tahu dari situ tuh kalau beberapa profesi tuh emang ada sertifikasinya dari Iya, BNSP gitu. Kayak MC tuh juga ada ternyata sertifikasinya. Berarti gitu. beda-beda ya? Pokoknya ada beberapa pekerjaan deh yang ada sertifikasinya gitu. Berapa lama waktu itu? Waktu itu aku ikut 3 hari. Oh, cuma 3 hari. Kirain kayak berbulan-bulan, Iya, kirain kayak 3 tahun. kelas gitu. Nanti anak kita yang nyusuin siapa kak? Jadi 3 hari, jadi 2 hari itu kita dikasih materi gitu. Lalu di hari ketiga itu kita presentasi. Presentasi apa aja sih yang kita mau angkat gitu. Terus nanti dari situ baru dinilai dan dikasih sertifikasinya. Dapat atau enggaknya. Oh, berarti belum tentu bisa dapat juga kalau kalau nilainya kurang gitu betul, ya. tentu. Jadi saat itu walaupun kita sudah berprofesi sebagai public speaker, tetap ngerasa, ya Allah, ini kenapa ujiannya kok kayaknya deg-degan banget kita ya. Kalau kita gagal kan beban mental gitu. Tapi ada syarat-syaratnya nggak sih, misalnya kan dulu kebetulan aku pengen ambil sertifikasi editor gitu kan untuk pekerjaan juga, karena ada yang minta tuh biasanya klien gitu. Nah, terus Yes. pas mau apply atau register itu ada syarat-syaratnya, misalnya minimal udah bekerja sebagai editor 4 tahun atau 5 tahun. Nah kalau di public speaking gimana tuh? Nah kalau yang Ada di approval-nya nggak, harus ada ini buktinya? nggak ada. Ini hanya kayak profesinya apa, karena kan dia general ya public speakernya. Jadi itu bisa buat apapun gitu. Jadi rata-rata orang yang ikut di situ tuh emang ada yang kayak pengusaha UMKM, terus ada juga yang dia baru merintis e-commerce. Jadi memang untuk kebutuhan dia berbicara di depan publik gitu. Oh iya. Biar lebih terstruktur, lebih percaya diri gitu. Oke. Apa aja sih yang dipelajarin waktu itu, masih inget nggak? Kok tahu yang keinget terus sampai sekarang? Ini kalau nggak inget sertifikasinya Iya, patut dipertanyakan. Aduh, jadi gini, yang aku inget banget itu kita tuh diajarin fundamentalnya banget gitu. Jadi ibaratnya nih kalau kita atlet basket nih, siapa Michael Jordan, dia nggak mungkin langsung dapat latihan-latihan yang canggih-canggih dong untuk menjadi seorang atlet basket ternama dunia gitu ya. Iya. Dia pasti kayak belajar ngedribble tuh gimana sih, Basicnya nge-shooting itu dulu gimana. lah ya. Yes, exactly. Jadi fundamentalnya itu di-drill lagi, kita kayak dibuka nih matanya, nih harus kayak gini, seperti ini, seperti itu. Jadi kayak semakin terasah lagi sih, lebih terarah juga gitu. Terus kayak kalau misalnya kita bikin kita mau speech gitu, itu ada structure talknya gitu. Ngapain dulu nih, di opening tuh ada apa, terus nanti pas diisi nanti mau ada apa lagi, terus nanti pas di penutupnya sebaiknya harus ada apa aja gitu. Jadi itu sih yang menurut aku tuh kita jadi lebih terarah dan Iya. lebih terasa Lebih lagi. clear gitu ya. Lebih clear, apa yang mau betul. diobrolin gitu kan. Yes. Terus waktu ujiannya nih untuk dapat sertifikasi, Yes. kamu membawakan apa? Nah, ini bagus ya. Jujur aku tuh bingung waktu aku mau bawain apa ya, biar aku bisa dapat semua nih penilaian poin-poin dari mereka gitu kan, poin-poin si sertifikasi ini, karena kan yang dinilai itu dari yang mereka ajarin dari hari pertama sampai hari kedua gitu. Nah terus kebetulan waktu itu aku lagi suka banget ngulik tentang sosial media, jadi aku ngangkat tentang sosial media, jadi aku presentasi tentang sosial media. Oh, oke. Nggak ada hubungannya kan sama pekerjaan aku yang sesungguhnya. Loh kok sosial media gitu. Itu kan sebenarnya kalau 4 tahun lalu berarti si kelas penyiar ini kan sudah kamu dirikan ya kan? Sudah. Ibu kepala sekolah kelas penyiar Iya, ya. Capsek. Sudah berdiri kurang lebih 6 tahun berjalan ya berarti. Wow. Waktu itu. 2016-an. Apanya? Ambil sertifikasi. Ambil sertifikasinya aku 2019. 2019. Kenapa tidak membawakan kelas penyiar?
Karena Iya, sekalian promosi. Iya. kan aku ceritanya pengen refreshment, jadi aku pengen learning something new Yang baru juga, ya. betul gitu. oke. Kalau kelas penyiar Indonesia kan udah day to day nih kita kan, gitu, udah kayak buka mata kelas penyiar Indonesia, mau tidur kelas penyiar Indonesia. Jadi please, pas lagi mau training, aku pengen belajar hal yang baru gitu kan. Jadi oke, mari kita angkat ini. Oke. Kalau ngomongin soal si kelas penyiar ini nih, aku pernah baca-baca gitu ya. Kalau nggak salah dulu awalnya dibikin bahkan gratis ya. Betul. Buat semua yang mau ikutan gitu ya. Betul. Jadi awal mulanya itu kita adalah community base. Kita berangkat dari situ, berangkat dari sebuah kesadaran akan cinta sama dunia radio gitu ya. Jadi aku tuh awal mulanya gelisah gitu ya, di balik bilik siaran itu menghibur massa di luar sana, tapi kita merasa kosong gitu kan. Tapi yang menghibur nggak merasa terhibur. Merasa terhibur gitu, kayak di titik yang why I'm doing this gitu, like every day gitu. Terus aku kayak nyaris jadi anak ansos ya, alias hampir nggak punya teman karena tiap kali kita diajak, Bintang nonton yuk, nggak bisa Kak, saya siaran. Oh, iya. Makan yuk, nggak bisa Kak, kita siaran. Emang waktu itu siaranmu berapa kali sehari? Kesannya seminggu? tuh kayak 24 jam ya. Jadi ceritanya, wah ini jadi kayak tarik mundur gitu sih sebetulnya. Jadi waktu itu awal mula aku siaran kan memang aku dari Malang. Waktu aku kuliah di Malang aku siaran juga kan. Nah ketika aku pindah ke Jakarta, aku kan kerja. Ceritanya kita kan kantoran. Oh, I see. Biasa lah ya, sebagai anak kita nurut sama kata orang tua. Bintang, kamu udah lulus ya, ayo kamu ngelamar gitu. Jurusan apa dulu? Dulu jurusan ekonomi pembangunan. Luar Jangan sedih, harusnya saya berada di G20 sekarang di Bali gitu ya, sebagai seorang peneliti researcher di kementerian. Wow. Sekarang saya ada di sini bersama teman-teman yang luar biasa, masya Allah. Iya, jadi waktu itu ya udah akhirnya kita kantoran lah ya gitu kan. Terus kok ya pas banget di gedung itu, gedung aku ngantor itu, di bawahnya adalah banyak radio grupnya MNC. Oh, oke. Yes gitu. Terus Berarti kita dulu ngantornya juga bidang yang ngantornya nggak- sangat berbeda, nggak ada di finance broadcasting. company. Wow. Udah gitu departemen sales development ya. Jualan kita kakak. Bertemu dengan para sales brand se-Indonesia gitu ya. Oke. Wah salah banget nih saya ada di Lumayan sini. gado-gado ya sebenarnya. Parah. Yang membuat aku bertahan di kantor itu hanyalah satu-satunya ya atasan aku gitu, karena dia benar-benar paham banget ya aku kayak gimana. Aku ini kok kayaknya agak salah tempat ya anak ini, tapi kok kayaknya bisa ya diarahin. Jadi dia mempercayakan itu ke aku untuk build self development khusus untuk trainingnya gitu ya. Jadi belajar itu, terus ya kita, tapi jiwa-jiwa penyiar itu nggak bisa dibohongi ya. Jadi ada yang memberontak nih di dalam sini. Setiap kali kita mau lewat itu radio-radio kok banyak ya, aduh kita mau dong coba. Akhirnya kita coba, alhamdulillahnya kayaknya diizinkan ya untuk jadi penyiar kembali begitu. Itu rasanya oke. Nyobanya gimana waktu itu? Datang aja Iya. gitu terus Waktu itu aku ngelamar? datang bawa lamaran, taruh Hmm. satu, bawa lamaran lagi, and on the other day 2 gitu ya. Ke semua yang ada Enggak, di situ. hanya satu radio di situ, yang radio anak muda namanya Radio Global, Oh, Global FM. Global Radio. Karena yang lainnya kan kayak Radio News, Trijaya, terus ada V Radio, terus ada Radio Dangdut juga. Berhubung kita jiwanya agak-agak kurang dangdut sedikit. Kirain pengen nyoba ke radio dangdut juga. Pengennya Mungkin gitu. lu udah cocok dah. Namun Hati sadar gue deh. diri kita kakak gitu. Jadi ya udah nih, yang kayaknya masih ada dekat-dekat dengan dunia dan usia aku lah gitu. Radio anak muda ini aku coba. Cuma memang nggak ada feedback dari situ kan, sampai akhirnya aku pas lagi dengerin radionya dia juga, dia lagi buka. Aku masukin lagi gitu. Itu yang ketiga. Baru yang ketiga ini aku panggil training. Biasa kan kalau di radio itu sistemnya training belum tentu keterima 100% kan, kayak masih ada eliminasinya juga, ada screeningnya lagi gitu. Apakah selama training ini cukup progres dan cocok sama personality radionya? Nah, baru kita dianggap bisa lanjut capable lagi gitu. yes, gitu. Ada berapa saingan tuh? Waktu itu ada berlima sama aku juga. Wah, kita berjuang banget tuh ya. Pokoknya berbagai macam background lah kita di situ, cewek dan cowok. Saling kayak kasih semangat gitu. Terus ya udah pada akhirnya kita aku akhirnya alhamdulillah lolos gitu ya, dipercaya untuk dapat jam siaran. Wah, itu senang banget sih, kayak walaupun weekend, biasa kalau penyiar baru kan pasti weekend ya, jagain weekend gitu kan. Sabtu, Minggu nggak apa-apa.
Perlu banget. Yang penting siaran ya. Kita kan dulu manusia bebas ya gitu. Tidak ada yang nyari, tidak ada yang harus diurusin gitu kan. Jadi ya udah. Terus lama-lama kita dipindah ke weekdays, malam hari. Makanya kenapa tiap teman kantor nanya, ayo nonton yuk, nonton bioskop atau karaoke atau makan, aku nggak pernah bisa gitu. Terus nah makanya kembali ke balik bilik siaran itu, dan aku ngerasa why I'm doing this sih gitu. Kok aku suka sebenarnya dengan profesi ini, tapi aku feel empty gitu. Apa sih yang aku bisa lakukan dengan aku merasa kayak comeback lagi gitu, yang mungkin kayak lebih ke perasaan give back ke dunia ini yang udah kayak ngasih banyak hal gitu ke aku. Kayak aku ketemu dengan orang-orang keren banget, interview mereka di ruang siaran, terus bisa ke konser-konser gitu ya. Itu yang penting tuh itu. Buat lu banget Hiburan. Gitu ya pokoknya, lebih ke banyak lah hal-hal baik yang datang, dan banyak belajar juga tentang communication, percaya diri. Bahkan ya aku tuh bisa lulus skripsi ya, itu terbantu karena waktu itu aku sudah jadi penyiar gitu. Jadi ada rasa-rasa pede yang untuk muncul. presentasi pas sidang ya. Betul, presentasi pas Iya, sidang bener-bener itu ya. sangat membantu banget untuk menjadi percaya diri. Walaupun mungkin kita salah ngomong gitu ya, atau itu tidak sesuai dengan jawabannya, tapi setidaknya kita adalah nilai tambahnya sedikit gitu. Terus dari tadi pengen give back nih. Iya, give back. Terus akhirnya ya udah aku kepikiran untuk ini kan kita tuh hampir setiap kapan gitu suka ada pendengar datang ke studio, cuma kayak sekedar nemenin kita siaran, kalau nggak bawain makanan. Bahkan ada juga yang kayak kita ulang tahun dia tahu dia bawain kado misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya orang-orang ini tuh banyak yang curious juga sama dunia broadcasting, dunia siaran. Mereka tuh pengen belajar itu juga. Terus akhirnya aku kepikiran untuk gimana nih kalau kita sharing our knowledge dan experience aja nih sama teman-teman ini, biar mereka kayak ya kita ngapain kan agak gak enak juga ya dikasih mulu terus tapi buat mereka itu kayak something, bisa dengerin kita dan merasa happy, terhibur gitu ya. Tapi pas aku bilang kayak gitu ke teman-teman penyiar, mereka ternyata feedbacknya positif, yuk bikin yuk. Ya udah akhirnya kita bikinlah itu. Kita awal mulanya lahir dari rahimnya Twitter. Wah. Jadi dari situ dari mulut ke mulut gitu kan. Terus mereka pada datang. Awal mulanya mungkin kita kayak cuma like 10 peserta, 15, 20. Lama-lama tuh bener-bener sampai banyak banget. Dan kita emang harus melakukan seleksi. Karena kita bener-bener gak pengen ikutan kelas penyiar tuh cuma ikut-ikutan aja biar keren atau biar gimana gitu ya. Tapi mereka benar-benar pengen belajar itu, karena yang kita kasih itu semuanya adalah knowledge yang praktikal gitu, yang dikasih sama teman-teman penyiar, para pelakon radio ini ya adalah day-to-day mereka setiap hari mereka melakukan itu gitu. Mungkin ini nggak didapat mereka ketika mereka kuliah atau mungkin kursus atau gimana gitu. Jadi real di lapangan itu kita kayak kawinkan di situ kan. Jadi makanya diseleksi. Terus tempatnya kan juga agak nggak mungkin ya kita menyewa GBK ya. Itu awal mulai dari situ. Nah terus ternyata kok feedback dari para teman-teman ini tuh juga positif banget. Jadi mereka yang kayak, Kak kapan nih ada lagi kayaknya aku perlu belajar lagi deh, lebih lanjut gitu. Serius? Iya Kak, aku tuh pengen ini pengen itu. Oke. Itu kayak nggak cuma seorang dua orang, tapi kayak selalu ada setiap saat yang nanya kayak gitu. Terus akhirnya kita kepikiran, Oke, kita harus serius nih berarti gitu ya, buat teman-teman yang udah kepengen belajar secara in-depth gitu. Ya udah akhirnya kita ngobrol lagi, bikin kurikulum. Partner aku nih yang bikinin kurikulumnya. Kebetulan partner aku ini tuh adalah bos aku dulu waktu di radio, program director aku namanya Kak Ica. Menyebutkan nama, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Kak Ica. Jadi kita bikinin kurikulum itu, terus ya udah lahirlah sih kelas yang in-depth ini untuk mereka yang emang benar-benar fokus pengen belajar tentang radio gitu. Oke, berarti ini dari jiwa-jiwa yang penuh keresahan ya, berangkatnya ya. Iya, bergejolak banget nih kayaknya. Bergejolak ya, Itu berberapa waktu itu awalnya bikin? Pertama aku tuh kayak kepikiran itu. Jadi aku tuh presentasi ke si bos aku itu, yang aku bilang Kak Ica. Ca, aku presentasi ya, aku kayaknya kepikiran bikin ini gitu. Oke, terus ya udah ngajak mereka gitu. Berapa ya waktu itu awal mulanya? 3 sampai 5 gitu. Dari global semua? Dari global semua, semua. Tuh. Terus semua merasakan hal yang sama juga kah? Betul, mereka tuh jadi happy banget karena ternyata turns out ketika mereka sharing knowledge sama experience mereka, itu mereka tuh kayak malah lebih apa ya?
kayak lebih hidup aja gitu rasanya. Karena ketika mereka sharing itu mereka nggak cuma sekedar sharing, mereka harus belajar dulu, belajar mau lagi nggak biar nggak iya, salah iya, menyampaikan ke si teman-teman ini yang memang benar-benar pengen belajar. Kan takutnya nanti kalau salah penyampaian kita ini malah praktek dong. Soal praktek iya sih. Abal-abal gitu. Jadi ini kita tuh sangat concern banget kayak hati-hati nih sama yang mau kita sampaikan gitu. Jadi emang bener-bener kita susun banget gitu apa aja materi-materi topik-topiknya gitu. Habis ini nanti mereka dapat apa. Jadi nggak langsung yang kayak templok-templok materi gitu, nggak. Itu tapi harapannya ini yang ikutan berarti sudah jadi penyiar juga atau orang-orang yang baru ingin atau ya? orang awam gitu. Nah, kebanyakan adalah orang-orang awam, betul. Orang yang latar belakangnya mungkin bukan broadcasting, nggak ada kuliah itu, belum bekerja di situ. Jadi memang mereka tuh kayak curious dan punya ekspektasi bahwa mereka tuh berangkat dari sesederhana pengen lebih tampil percaya diri mungkin selama ini jadi nggak semuanya itu mau jadi penyiar sebetulnya at the end. Walaupun dari yang udah belajar ini members kita itu udah ada yang jadi penyiar juga di radio, mereka jadi ada yang MC, bio talent dan sebagainya yang kayaknya tuh profesi yang masih satu benang merah gitu ya. Nah cuma yang lucu tuh yang unik tuh emang kayak gitu ya. Jadi waktu itu kita tuh nanya ke dia gitu ya, kamu kenapa sih kok, kita kan suka nanya gitu ya, mau ikutan kelas penyiar, emang mau jadi penyiar gitu kan. Enggak gitu. Terus aku tuh sebenarnya suka nulis Kak gitu. Jadi dia tuh blogger sebetulnya. Blogger, dia suka nulis, beauty blogger lah ya gitu di zaman itu. Terus waktu berjalan dia udah keluar ya, udah selesai dari kelas penyiar gitu kan. Terus turns out kita ngeliat dia tuh tiba-tiba jadi seorang influencer, beauty influencer gitu. Siapa nih jadi influencer? Habis ini. Setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya jadi dia tuh ngerasa kayak dapat banget waktu dia belajar di kelas penyiar itu sesederhana bicara itu gimana sih secara karena butuh buat bikin konten ya mungkin. Jadi kan dunia berubah ya. Dia harus bikin konten di sosial media, terus dia juga harus ngomong gitu ya. Dia tiba-tiba ya udah nulis sih masih, cuma sekarang udah lebih ke selebgram dan influencernya itu. Terus bahkan dia udah sering banget diundang jadi narasumber gitu. Kan kita kalau ngeliat tuh jadi kayak ih bangga banget nih. Dia dulu tuh pemalu banget. Dia memang pemalu. Dulu pemalu banget. Parah, kelihatan banget pemalunya. Kan kita kalau lagi di kelas nih di depan kita ngelihat teman-teman tuh pasti bisa ngelihat gitu ya, mana nih yang percaya dirinya udah pas, mana yang masih malu-malu, takut-takut, itu kan kelihatan ya gitu. Tuh ada tuh yang kayak diem aja gitu. Nah ini dia tipikal yang seperti itu satu. Banyak sih cerita-cerita yang seru-seru dari teman-teman kelas penyiar Indonesia gitu, kayak gak semuanya memang mau jadi di depan layar, ada juga yang di balik layar, tapi mereka butuh rasa confidence ini dengan bertemu dengan teman-teman yang punya passion yang sama. Mereka bisa bertukar cerita, bertukar pengalaman, bahkan banyak juga yang tukeran-tukeran job opportunity gitu. Karena kadang ada yang teman gue lagi nyari bio talent nih, atau teman gue ada yang nyari MC nih gitu. Lebih talk share daripada LinkedIn ya. Langsung kita terkoneksi satu sama lain gitu, sama mentornya juga terkoneksi karena kan mentor kita semuanya praktisi kan gitu. Jadi cukup menyenangkan sih gitu, bisa melihat grow-nya mereka gitu ya. Terus kalau misalnya kayak lowongan penyiar atau radio, kadang kita juga dapatnya dari teman-teman kita yang di radio. Bintang, kita lagi nyari yang kayak gini, bisa nggak kasih rekomendasi siapa nih kira-kira? Ya udah nanti kita akan cariin tuh dari peserta kelas penyiar itu ya, dari members kita gitu. Sekarang udah ada berapa berarti total members, inget gak? Wah, ribuan. Yang pasti sih kalau udah sama total batch-nya itu udah lebih dari 3.000 yang pernah experience belajar sama kita gitu. Ada bedanya nggak dari yang dulu ikutan nih sampai sekarang, pesertanya kayak gimana sih? Generasinya kan mungkin beda-beda tuh. Most likely sih nggak ada perubahan yang terlalu gimana-gimana ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kalau kita ngelihat mereka itu sekarang kebutuhannya adalah itu tadi, nggak melulu tentang mereka pengen tahu tentang dunia siaran atau radio lagi gitu. Tapi mereka pengen banget bisa tampil lebih yakin, suaranya lebih nggak terdengar gemetar gitu kan. Terus lebih percaya diri aja sih, itu yang paling penting. Dan mereka juga jadi ketemu nih sama orang-orang yang mungkin bisa itu tadi yang aku bilang, kayak bertukar pengalaman dan experience, juga job opportunity yang semacam itu. Jadi memang
apa ya, kalau aku bilang sih, kita kadang kalau misalnya pengen meraih sesuatu atau pengen berada di tempat tertentu gitu ya, kita tuh kadang butuh support system yang cocok gitu. Dan mungkin teman-teman ini merasa ketika mereka berada di kelas penyiar tuh itu yang mereka butuhkan gitu, support system itu gitu. Karena Berarti kalau dari memang butuh ruangnya butuh dulu ruangnya gitu kan. dulu, butuh wadahnya dulu, kita kasih wadahnya, kita bukain nih pintu-pintunya gitu ya. Ini ada ini loh, di sini ada ini loh, kalian bisa ke sana. Tapi dibekali dulu dengan ini gitu. Berarti banyak dari teman-teman yang ikutan kelas penyiar ini masih berjejaring juga ya satu sama lain itu? Masih banget, karena kita setelah selesai kelas kita masih ada di grup WhatsApp kita gitu. Walaupun mungkin ada juga yang udah sepi-sepi ya. Tapi kita masih akan sangat setia mengirimkan mereka informasi-informasi yang seputar itu gitu, opportunity untuk mereka berkarya gitu. Iya, makanya maksudnya untuk mempertahankan si komunitas mereka ini kan berarti kamu harus aktif juga gitu ya. Betul, kita harus make something juga di situ, harus encourage mereka juga gitu. Dan lumayan sih, aku juga awal mulanya nggak mengira kalau ternyata dunia yang aku pilih ini tuh seserius ini. Karena aku pikir awal mulanya kan aku hanya ingin main-main. aku hanya sekedar ingin berbagi tadinya gitu. Oh, jadi mikir serius. Jadi mikir serius, harus konsisten. Nah, konsistensi ini nih tuh yang sangat challenging buat aku. Bahkan aku sampai memilih untuk kayaknya aku harus pilih salah satu nih. Apakah aku siaran juga ataukah aku sambil aku fokus di sini aja. Jadi aku memutuskan untuk kayaknya nggak bisa deh aku nyambi. Aku merasa begitu soalnya. Padahal di dua-duanya sama-sama kuat. Masih nyambung gitu Masih ya. nyambung banget kan. Tapi aku nggak bisa tuh berada di ruang siaran terus aku nggak mikirin kelas penyiar tuh aku nggak bisa. Gitu. Jadi aku harus pilih salah satu nih. Anaknya mau yang mana nih yang mau digedein gitu kan, mau diurus gitu kan. Udah jelas lah ya berarti yang mana yang dipilih ya. Iya, jadi ya udah. Tapi itu susah banget karena mindset dan mental dan hatiku tuh kan ya masih di radio, masih pengen siaran. Ada banget momen-momen drama aku yang nangis di parkiran gara-gara aku memutuskan untuk maaf aku nggak bisa ngambil tawarannya. Iya, apalagi kan pasti banyak yang nawarin dong. Iya, gitu lumayan udah lah lama. gitu kayak. Ya sampai akhirnya di titik orang kan suka nanya, Bintang kenapa sih nggak siaran lagi? Bintang kenapa sih nggak siaran? Aduh, aku masa harus preskon sih? bikin. Boleh Harus silakan di sini kalau mau undang para media gitu, nggak dong. Aduh, emang gue siapa? Gitu nggak bisa. Kalau menurut aku tuh nggak bisa. Mungkin kalau orang lain bisa, tapi aku nggak bisa gitu. Itu waktu itu tahun keberapa siaran akhirnya bikin kelas penyiar, terus tahun keberapa kelas penyiar akhirnya berhenti jadi penyiar. Nah, aku itu bikin kelas penyiar pas aku udah mulai ngerasa empty itu. Kira-kira berapa lama tuh? Udah aku siaran totalnya. Kurang lebih 9 tahun aku siaran ya. Anjir, lama banget sih. Tahunnya usia saya. Iya. Apalagi ukuran Tapi sekarang untuk ukuran gitu. orang radio itu nggak lama. Oh, Orang iya, radio ya? itu belasan puluhan tahun, Kakak. Iya. Karena sekarang kan dinamika pekerjaan tuh 5 tahun aja dong. Wah, hebat loh udah bertahan misalnya gitu. Nah, berarti ketika kelas penyiar berjalan berapa lama tuh? Akhirnya udah deh. Udah, Oh, kayaknya masih setahun pertama deh. Oh iya. Yes, Tapi setahun udah mulai pertama. padet tuh. Udah mulai pergolakan batin, Kakak. Gak bisa kayak aku sambil kerja. Waktu itu juga aku masih kantoran juga kan. Gak bisa nih nyambi-nyambi kayak gini. Udah deh aku decide untuk full time aja. Berarti berhenti siaran, berhenti kerja full time juga. Yes. Wah. Biasa. Itu keputusan Itu besar sih. keputusan mengerikan sih menurutku. Mengerikan. Waktu itu apa yang akhirnya memberanikan diri tuh untuk mengambil itu tuh? Dukungan orang-orang sekitar sih yang paling gede itu supportnya adalah dari pasangan sih. Jadi kalau misalnya dia mungkin nggak support aku pun aku nggak berani untuk melepas itu semua. Udah nikah waktu itu? Udah. Oh. Baru. Pengantin baru. baru. Pengantin baru. Berarti bilang ke suami ya, untuk sementara duitnya dari kamu ya. Exactly, bener ya. Yakin ini juga nyeritainnya sambil keringat dingin ya, karena jadi kayak recall lagi masa-masa keringat dingin itu. Udah gila apa ya gue gitu kan, meninggalkan karir siaran gitu kan, terus fokus ke yang ini yang aku mungkin nggak tahu nih ke depannya dia arahnya akan ada di mana, akan di mana, kemana gitu. Karena kan mau nggak mau yang lebih pasti sebenarnya tawaran-tawaran dari radio juga sebenarnya. Betul. Iya. Dan tapi memang setelah semua ini berlalu dan berjalan gitu ya,
ternyata memang support sistem itu penting banget. Dukungan orang-orang sekitar kita itu sangat banyak membantu juga sih. Selain dengan tekad dan niatan kita yang udah bulat ini gitu ya. Dan harus lempeng aja udah. Kan nama itunya udah ada gitu kan. Niatnya udah ada gitu. Nah, habis itu ya itu tadi, support system dari orang-orang, terus kayak percaya kalau kita udah do the best, sisanya and then the rest is History. Apa? Misteri. yang di atas ya. Oh iya. Yang punya kuasa atas segala ini gitu ya. Udah gitu. Ini berarti sudah berapa tahun berjalan tadi dari? Kita udah mau 1 dekade. Wow. Desember besok. Cie. Oh, Desember ini. Yes. Oh, luar biasa. Cocok nih. Jadi terima kasih ya Women's Ladies Book Club ini. Saya merasa kayak universe. Iya, tapi momennya pas ya. Momennya pas Iya, banget. pas banget sih. Ya, semesta mendukung ini ya, benar. Iya, Terima iya, kasih iya. Kapet dan Kaida. Sama-sama. Ini kayak sudah mau ditutup ya. Tapi aku juga harus mendengarkan cerita-cerita kalian mendirikan podcast, menjalankan podcast. Baru berapa tahun? Jangan. Enggak. Menurut aku ini juga sesuatu yang something gitu. Ini adalah aku selalu salut dengan teman-teman podcaster gitu ya, karena nggak mudah loh untuk membuat podcast menurut aku karena di situ juga ada yang namanya konsistensi, dan aku belajar banget masalah konsistensi ini ketika aku membangun kelas penyiar Indonesia juga. Iya sih, nggak boleh berhenti ya. Nggak boleh berhenti. Jadi aku kayak setiap hari tuh aku tuh selalu berlari gitu. Aku selalu mikir gimana caranya biar roda tetap berputar. Yuk putar terus. Iya, yang awalnya dari tadinya cuman tempat berbagi, terus kan juga gratis gitu ya, siapa aja boleh ikutan. Sampai akhirnya untuk perputaran uangnya waktu itu gimana mikirinnya? Wah, itu tuh. Ke perputaran uang. Atau ya sebenarnya kan maksudnya sebagai founder nih, pendiri, kan nggak boleh boncos ngabisin duit sendiri terus dong. Iya, betul. Itu Ya, betul kecuali banget. anak Sultan gitu mungkin ya. Betul, itu betul banget. Jadi itu juga pergolakan batin ya waktu dengan teman-teman juga. Kita tuh nggak pernah narik bayaran loh. Masa sih kita mau narik bayaran? Nanti gimana? Terus ya udah gimana dong? Namanya juga kita pengen memfasilitasi orang kan yang pengen belajar gitu. Jadi ya pasti adalah fase trial and errornya juga gitu. Dan kita harus laluin itu gitu. Jadi kita benar-benar kayak waktu itu mikirnya goalsnya adalah buat wadahnya mereka, buat tempatnya mereka dulu. Jadi yang kita bikin itu pun juga harus sesuai dengan kemampuannya mereka juga gitu. Jadi kita waktu itu ya udah trial and error juga dengan program ini, ternyata cukup baik. Batch 1 berjalan sampai sekarang sudah berjalan, alhamdulillah batch ke-26 gitu. And still counting ya, amin. Seperti Allah, gitu. usia aku ya. Gimana? Wow, so young. Wow. Kedengeran kok, sarkasnya kedengeran kok. Oh iya, yang di bagian aku maksudnya. Terungkap gitu ya. Terungkap, iya gitu. Jadi awal mulanya mungkin kita nggak bisa langsung mulus gitu ya, dapet banyak, mampu gitu kan. Awal mulanya pasti kita ya berdikari dulu lah ya, berdiri di kaki sendiri dulu gitu. Tapi ya itu tadi, ini tuh ada stages kita tuh, namanya adalah preparation stage dulu gitu. Jadi ya udah kita lakukan aja yang menjadi hal-hal yang akan menuju ke tujuan kita saat itu gitu. Dan we will never know memang di sana akan jadi apa gitu. Tapi kita baru memetik hasilnya itu ya udah setelah semua itu berlalu dan berjalan gitu ya. Ternyata baru kerasa itu ya sekarang aja gitu. Oh ternyata apa yang kita lakukan dulu itu hasilnya tuh kita baru rasain sekarang ya gitu. Iya. Kayak misalnya kita sempat tuh bikin broadcasting festival 4 kali sebelum pandemi ya gitu. Iya gitu. Kita juga kalau misalnya aku sekarang lagi mikir nih ya, diam gitu, broadcasting festival gila, nggak ngira lo dulu pernah bikin kayak gitu nih kelas penyiar Indonesia gitu. Jadi kita tuh bikin events, jadi itu isinya tuh adalah siaran challenge gitu, lomba siaran, terus ada lomba presenting juga, lalu ada talk show sama para pelakon radio, TV gitu kan. Terus pas udah yang era sosial media mulai ini ada podcast dan segala macam, itu kita juga sempet loh mengundang para teman-teman podcaster yang tertua di Indonesia. Bukan omarannya ya. Baru mau bilang Belum kenal nih. Waktu itu belum kenal ya. Waktu itu kita mengundang Adriano Kalbi, Masya Allah gitu. Kita tuh padahal podcast tuh belum ada suaranya loh. Tapi kita tuh kayak udah kepengen banget nih ngundang dia, kenapa ya gitu kan. Asli itu seru banget ngobrolin itu. Apakah akan ada lagi nih di tahun 2023? Kita
lihat setelah yang satu ini. Iya, jadi apa ya? Karena pada saat itu kita merasa seperti ini, industri radio itu adalah sesuatu yang menarik untuk teman-teman pelajari dan berkarir di dalamnya gitu ya. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu dan zaman gitu ya, sekarang tuh orang bisa jadi broadcaster in their own channel gitu. Jadi makanya kita come up with that podcast. Si Adriana Kalbi ini adalah sebagai role modelnya. Waktu itu kita ajak untuk talk show biar mereka tuh terinspirasi untuk yuk bikin same thing juga nih gitu. Kita coba starting pointnya mulai dari situ dulu. Bisa jadi salah satu tempat latihan yang cukup oke sebelum kamu tuh benar-benar on air. Karena di podcast itu kamu memproduksi sendiri, nentuin temanya sendiri, bikin skripnya sendiri, bikin segala persiapannya ini sendiri. Ini udah kayak station manager punya radio gitu aja. Keren dong. Cuma beda semuanya DIY gitu ya. DIY belum gitu gimana mikir ini bisa ada brand yang interest gitu misalnya. Bisa kayak ada yang tap in atau kolaborasi. Itu kan menurut aku sesuatu yang gak mudah loh gitu. Jadi menarik tapi untuk dipelajari dan dicoba. Sebenarnya kan ketika orang udah siaran tadi 9 tahun gitu, sama kayak orang udah kerja 9 tahun lah ya. Yes. Belum tentu kan sebenarnya muncul keresahan tuh. Tapi darimu tuh kayak ada semacam jiwa itulah di dalam kamu ya. Jiwa-jiwa ini ya. Ada dorongannya crisis gitu ya. Life quarter crisis. Emang umur 25? Enggak kan? Enggak sih. Younger. Ya maksudnya ada jiwa-jiwa untuk ada keresahan, terus pengen berbagi gitu. Apakah memang itu tuh dari dulu tuh emang kamu kayak gitu orangnya? Dari kecil selalu tuh resah. Iya, selalu resah. Jadi gini, aku tuh selalu resah mungkin karena ini bawaan anak pertama kali ya. Aku kan anak sulung nih ceritanya. Dari? Gitu. Dari 4 bersaudara. Banyak ya? Ya banyak ya. Jadi aku tuh selalu ngerasa bahwa nih orang tua aku nih membutuhkan aku tuh sebagai contoh nih buat adik-adik aku. Jadi kalau misalnya aku fail terhadap sesuatu tuh pasti aku pikirin banget. Terus itu satu. Terus yang kedua, aku tuh selalu kayak kepengen ngasih yang terbaik gitu loh. Aku harus gini, aku harus gitu. Waduh, sindrom anak pertama banget. sindrom anak pertama banget kan? Ya Ngerti Allah. banget ya, Dak ya. Kak Ida juga ya anak pertama dari 9 ya Kak ya. Iya, somehow tuh kayak beban juga at the end gitu ya. Terus ya mungkin karena perasaan-perasaan itu ya gitu. Jadinya tuh terbawa sampai aku pun udah mulai, even aku sekolah, aku lulus sekolah, aku harus sign up ke universitas gitu ya. Dan aku kerja pun itu tuh terbawa perasaan-perasaan itu. Nah makanya aku mungkin perasaan gelisah itu juga munculnya dari situ sebetulnya gitu. Kayak apa lagi nih ya, kenapa sih kok kayaknya aku ngerasa kurang sesuatu nih gitu, apa ya gitu. Dan emang bener sih, aku tuh selalu ngerasa ketika dibagi itu rasanya tuh lebih bahagia aku daripada orang yang aku bagi gitu. Dari dulu sih. Kayaknya kalau aku ingat-ingat waktu kecilku itu aku tuh udah emang yang kayak suka ngajar ya. Oh ya. Jadi waktu kecil SD aku ngumpulin anak-anak tetangga gitu. Oh gitu? Terus aku kayak buka nulis di papan tulis whiteboard gitu, dan aku ngomong sesuatu di situ dan mereka dengerin aku, dan aku kayak nggak tahu tuh aku ngajarin apa, kayak ngajarin lucu banget tapi. Aneh gitu. Ngapain sih aku sharing apaan gitu, tapi aku senang ada di situ. Lucu. Main guru-guruan ya. Main guru-guruan gitu. Terus mereka dengerin kayak jadi pesertanya gitu. Itu teman-teman anak-anak tetangga ya? Teman-teman. Oke. Kalau orang tuamu apakah memang pengajar juga? Kebetulan enggak. Mereka ibu rumah tangga, terus bapakku itu adalah karyawan swasta. Oh, oke. Jiwa-jiwa mengajarnya dapat dari mana nih? Jiwa-jiwa mengajarnya. Dari mana ya mengajarnya? Kayaknya sih kalau aku tuh nggak tahu ya. Mungkin mengajar tuh waktu itu ada di depan, harus menampilkan atau memberikan sesuatu. Kalau aku ingat-ingat dulu, ibuku tuh juga dulu zaman sekolah itu suka sering disuruh jadi pembawa acara. Oh gitu. Oh wow. Iya, dari situ. Cuma emang nggak ada yang dunianya broadcasting sih, tapi mungkin dari didikan mereka tuh dan jiwa-jiwa anak pertama ini yang membuat aku tuh kayak semuanya tuh berkontemplasi. Berarti kamu juga sering ini apa ke adik-adikmu itu juga suka mengasih
pembelajaran gitu Nasihat. juga. Iya, nasihat. Enggak juga sih, yang ada biasanya kita suka berantem ya kan? Ya enggak juga sih, cuma mungkin karena harus ngasih role model atau contohnya itu kali ya, jadi itu kayak ke bawah aja gitu. Tapi sebenarnya nggak ada tuntutan dari orang tua tuh untuk kamu harus menjadi kakak yang baik Atau misalnya mungkin gitu. dulu kan apa ya, PNS gitu. Ada beberapa orang tua yang anak gue harus jadi PNS nih apapun Nggak ada. profesinya. Mereka tuh bener-bener ngebebasin banget aku mau jadi apa, tapi yang penting itu tadi role model. Mereka memang nggak menjelaskan atau bilang secara eksplisit ya gitu, tapi dari apa ya, sikapnya mereka itu tuh secara implisit tuh sepertinya mereka menggambarkan itu ke aku. Jadi aku tuh kayak menyerapnya tuh juga oke, aku dilihat banget nih sama adik-adik aku gitu. Iya, Jangan sampai aku fail nih gitu. Oke. Gitu Kak. Oke. Tapi menariknya ini. Jadi yang pernah aku baca juga sih. Baca aja terus. Wow, kita di stout. Tadi kan kamu bilang waktu zaman SD suka ngumpulin anak tetangga, terus kayak kamu presentasi ngajar gitu ya. Tapi aku sempat baca juga katanya waktu zaman-zaman sekolah SMA apa SMP gitu, katanya kamu tuh pemalu. Betul, pemalu banget. Jadi nah itu dia yang uniknya tentang anak kecil gitu ya. Kalau anak kecil tuh kan kayaknya fearless ya. Mereka masih belum merasa takut. Tapi ketika udah kita bertambah usia, kok mulai cemen gitu ya. Jadi waktu itu aku sekolah SMA, itu emang aku tuh pemalu banget dan gak banyak bicara. Bahkan teman aku tuh cuma teman sebangku kiri kanan aja. Oh, wow. Iya, exactly. Kayaknya tuh aku kalau nggak ditanya orang duluan tuh aku nggak akan memulai Nggak percakapan. akan cerita gitu ya. Ini adalah ciri-ciri orang introvert. Tapi kalau introvert tuh biasanya nggak pemalu. Dan gak malu-maluin ya. Mungkin aku ngerasa waktu itu waktu SMA karena setiap kali di kelas kalau misalnya aku mau angkat tangan, aku mau ngomong, itu tuh selalu ada aja yang suara-suara yang bilang nggak kedengaran nih suaranya kecil. Oh iya, suka ada yang kayak gitu. Ya, suaranya kan lembut ya. Gitu. Gimana? Gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang situasi yang seperti itu membuat kita tuh juga terpengaruh gitu. Jadilah aku orang yang kayaknya itu nggak berani setiap kali ada, dan itu berlanjut sampai aku kuliah. Mau angkat tangan aja itu deg-degannya minta ampun gitu kan. Padahal yakin banget sama jawabannya. Aku mau ngomong, dan akhirnya at the end selalu kalah sama teman-teman aku yang lebih percaya diri dan lebih berani untuk ngomong di situ. Jadi yang at the end yang stand out ya teman-teman aku yang udah bisa speak up, berani kayak gitu. Dan aku mulai merasa gak nyaman dengan hal yang seperti itu. Jadi aku bisa apa ya, berubahnya gimana ya biar aku bisa lebih berani. Nah itu yang anehnya, aku nggak tahu kalau misalnya aku ingat-ingat dulu. Aku tuh suka banget nulis juga kan. Awal mulanya nulis esai, dan aku waktu sekolah suka banget ikutan kompetisi dan iya memenangkan beberapa kompetisi esai. Oh iya? Iya. Sekarang jangan disuruh nulis Kak. Jangan. Mungkin boleh nanti dikasih tahu ya kayak gimana nih. Jadi sebenarnya udah suka sama kayak dunia jurnalisme itu, suka gitu kan menulis. Terus pas di kuliah itu kan ada kayak kompetisi-kompetisi yang kayak ini ya apa, menuju layar liputan 6. Oh iya, kita iya, goes to iya. kampus gitu ya. Iya. Itu kok jiwa kita kayak terpanggil gitu. Padahal kita tuh siapa di situ kan kayak orang yang who are you man gitu kan. Bodo amat, kita sign up, daftar, terus wah itu kayaknya pas udah ada di ruangan itu kita pengen pulang. Menyesal, kenapa saya daftar ini Emang ya? apa yang terjadi di dalam ruangan itu? Ya disuruh maju satu-satu ngomong di depan kamera, bawain berita. Luar biasa. Dan itu ditonton oleh peserta lain. Ditonton peserta lain juga. Kan itu Buset. kayak ruang apa ya? Ruang siaran. Bukan, Ruang itu produksi. ruang kayak biasanya ruang sidang gitu. Oke. Di kampus waktu itu. Ya udah, tapi ternyata waktu itu perasaanku yang lebih dominan bilang udah kamu harus maju, udah daftar, nggak bisa kamu mundur. Perasaan anak sulung itu ya, kamu nggak boleh gagal dong. Wow, gitu. iya benar. Tetap ke bawah Iya, ya. ini udah kamu pilih, just do it gitu kan. Ya udah, akhirnya aku tampil dengan dengkul lemes, deg-degan gak karuan mau copot, bodo amat deh. Ya udah deh, apapun yang terjadi aku tampil aja gitu. Tapi gara-gara itu kok tiba-tiba masuk ke 10 besar. Oh terus, iya? Iya. Aneh kan? Berarti kan apa ya, maksudnya tuh kita tuh sebenarnya semua orang tuh punya potensi dan kesempatan yang sama gitu loh. Kadang-kadang kita jadi nggak bisa dapetin itu gara-gara kita nggak mau menunjukkan itu aja. Mungkin. Jadi waktu itu aku kayak, loh kok bisa sih sampai 10 besar? Ini keyakinannya ada di mana nih gitu. Padahal kita waktu tampil itu benar-benar yang kayak deg-degan parah gitu ya. Terus ya udah,
bahkan sampai tingkat nasional juga. Aku pergi ke Jakarta ketemu sama teman-teman yang udah dari berbagai daerah juga, mereka di 2 besar gitu. Itu kayak pengalaman yang tidak terlupakan, dan di situ titik balik kepercayaan diriku mulai tercetus gitu ya. Mulai menjamur. mulai nampak nih gitu ya. Terus ya dari situlah awal mulanya. Tapi kalau misalnya pas yang waktu sekolah itu juga sebenarnya banyak sih kayak faktor yang menyebabkan aku harus jadi lebih berani itu, karena ditemukan banyak hal yang kayaknya itu menarik. Kayak waktu itu aku lagi les bahasa Inggris gitu ya. Terus Ini kelas berapa? ini waktu sekolah SMA. Oh, SMA. Jadi waktu itu aku disuruh sama guru bahasa Inggris aku untuk, Bintang nanti kamu ya yang ngomong sama penyiar ini, lagi ada program kerjasama gitu. Aku ngomong apa? Ya kamu ngomong aja sebagai peserta di sini, yang les di sini. Nah jadi waktu itu kan zamannya Obi Van Radio ya, tahu kan yang Obi Van Radio yang mobil di dalamnya itu bisa siaran. Oh iya. Ya kan? Nah itu di zamanku banget sih. Ketahuan ya. Ketahuan nih kayak Itu mereka tuh apa ya? Itu dulu hits banget loh di Malang, Bandung, ya Surabaya, Obi Van itu. Terus aku pas masuk ke situ dan ngelihat mixer, segala peralatan siaran dan penyiarnya yang seru banget. Aku langsung kayak, ini keren banget, aku harus kerja kayak dia one day. Aku udah kayak gitu, yang tiba-tiba udah langsung kayak ketemu dengan cita-citaku nih. Padahal tadinya aku mau jadi apa ya? Itu padahal masih pemalu-pemalunya tuh ya? Itu masih pemalu-pemalunya, dan aku nggak tahu kenapa kok aku ditunjuk sama si guru bahasa Inggris aku itu untuk maju. Mungkin kalau nggak ditunjuk sama dia saat itu, aku akan selamanya jadi orang pemalu sih. Gitu, jadi kayak, iya. Menarik banget sih kesempatan itu. Jadi kayak akhirnya aku percaya dan yakin kalau ada kesempatan ya udah lakukan aja, karena mungkin dia nggak akan datang lagi kan. Itu betul banget sih, walaupun sounds cliche tapi bener sih, it happens gitu. Jadi ya itu sih pemantik-pemantiknya sampai akhirnya aku di dunia ini. Waduh, Di dunia ini. Mau bilang dunia yang fana ini gitu. Tadi berarti dari yang pas di kampus tuh dari SCTV Goes to Campus ya? Tadi itu ya? Terus kepilih juara berapa? Nah waktu itu 10 besar. Oh 10 Terus besar. habis itu dia ada lagi kan. Di tahun berikutnya aku coba lagi ikut Ikutan lagi. lagi. Nah itu sampai yang 2 besar. Oh, 2 besar pergi luar ke biasa. Jakarta. Oke. Terus akhirnya Jadi aku ikut itu 2 tahun. di Dua tahun tahun pertama 2 tahun kedua pertama ikutan. berturut-turut betul. Terus akhirnya siaran di radio kampus setelah itu. Di radio swasta, Radio di swasta, Malang ya? juga. Karena ya itu tadi aku udah kayak pengen mewujudkan cita-citaku yang ini nih, bisa nggak ya gitu aku siaran gitu. Terus ya udah akhirnya aku waktu kuliah itu ada lowongan yang ngasih tahu tuh sepupu aku sih, karena dia kayaknya tahu ya kalau aku tuh suka gitu kan. Ya udah aku cobalah ngelamar gitu dengan merekam suaraku di tape recorder. Ya ampun. Tape recorder, tapi ada kok yang kasetnya udah kecil gitu, ada. Oh iya. Ini yang nonton mungkin kayak udah mulai ngira-ngira nih, kayak umurnya nih kayak tahu nih berapa nih. Tua ya Kak. Iya, dan itu tuh ngalamin banget sih masa-masa yang rekam hapus karena ngerasa geli gitu loh denger suara sendiri gitu. Perasaan kalau misalnya teman-teman yang mungkin lagi bikin podcast atau mendengar suara sendiri gitu tuh kayaknya geli tuh itu it happen, itu bener dialami oleh siapapun kayak gitu. Semua ya pasti Semuanya, ya. aku pun awalnya begitu gitu, kayak rekam hapus sampai akhirnya udah dah bodo amat, kirim gitu. Terus dapet. Ini yang paling oke nih kayaknya di antara ribuan kali take gitu. Terus akhirnya kepanggil, ya biasa flow-nya dipanggil, interview, terus kayak ada tes psikotes gitu juga ada gitu. Terus habis itu training untuk diseleksi, udah, terus ya udah masuk. Luar biasa sih tapi seru. Habis itu udah tuh ya, bintang yang dulu pemalu sudah hilang sudah. Sampai sekarang masih pemalu. Gimana tuh? Waduh. Beneran mungkin pemalunya itu masih ada sih, mungkin lebih bukan ke pemalu ya, tapi kayak kadang-kadang pasti ada lah ya rasa-rasa nervous atau butterfly in our stomach gitu ya, kupu-kupu itu. Agak mules dikit mules gitu dikit kan. itu masih ada sih sampai sekarang. Masih banget aku alamin. Kayak sekarang ini tuh aku sedang deg-degan loh. Kok nggak percaya ya? Iya, terus dari tadi gitu. Jangan sedih. Itu adalah kemampuan tertinggi seseorang
public speaker, broadcaster, MC, penyiar, walaupun dia grogi atau apapun, podcaster juga, tapi nggak kelihatan oleh orang lain. Oh, kuncinya apa? Kuncinya apa ya? Dia nggak ada kuncinya. Kuncinya itu sebenarnya adalah praktis dan jam terbang juga gitu. Tapi jam terbang nggak begitu mutlak ya, karena aku pernah di kelas penyiar Indonesia, kan kita kalau di kelas tuh suka ada kayak assessment. One day aku ngelihat dia lagi presentasi, keren banget presentasinya, orangnya juga kayak nggak grogi atau nervous gitu ya, nggak sama sekali. Terus tiba-tiba pas dia di ujung setelah presentasi dia bilang, aduh Kak maaf banget aku tuh grogi banget ya Allah, udah gitu. Terus aku langsung padahal tadi kok kayaknya nggak kelihatan. Aku bilang gini ya, kalau kamu grogi udah simpan aja dalam hati, nggak usah dibilang, karena tadi kamu nggak kelihatan grogi. Jadi dari situ aku tuh semakin sadar bahwa grogi itu pasti dialami oleh semua orang, gugup itu dialami oleh semua orang, tapi bagaimana caranya kita bisa mengendalikan itu dan show must go on. Jadi orang nggak bisa melihat bahwa kita tuh grogi, gitu. Kuncinya berarti ya banyak latihan tadi ya, itu yang paling membantu ya. Itu yang paling membantu. Dan anytime ada kesempatan untuk tampil, just take it aja. Kalau kita di kelas penyiar Indonesia suka ada campaign #jemput panggungmu. Ya dong, karena kan kadang-kadang ada pertanyaan, Kak, gimana sih cara memulai MC, Kak? Gimana sih cara memulai semua cara memulai? Mau nggak mau kamu harus mulai dari circle terkecil nih. Misalnya kamu tawarin diri nih, aku mau nge-MC-in misalnya ada saudara kamu yang mau nikah, boleh nggak aku nge-MC-in akadnya atau lamarannya gitu. Itu boleh, startingnya dari situ. Itu kayak istilah jemput bola sebenarnya ya, kayak jangan nunggu, tapi betul, emang harus jemput bola karena kan experience-nya itu yang mahal, yang harus. Gimana caranya kita mau jadi MC kalau kita belum ada experience itu? Kan orang pasti akan nanya, kamu pernah MC apa nih? Belum. Ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Bahkan misalnya di kantor, diminta kantor untuk MC acara syukuran kantor, anniversary atau apa, ambil aja ya gitu ya. Sesimpel lagi mau meeting di tim lead inisiatif, lead meeting aja itu udah bagus banget. Karena dari situ sih jam terbang itu dimulai. Nah ini menarik ya tadi karena pas lagi lihat mobil siaran, terus Mbak Bintang bilang kayak, oh gue udah tahu nih mau jadi sesuatu, terus pengen jadi penyiar atau ya profesi yang lagi di depan ini gitu kan. Tapi kalau misalnya ada kesempatan terus diambil, kan nggak semua orang kayak gitu. Ada yang udah overthinking misalnya, aduh tapi ntar kalau gue kurang gimana ya? Tapi kan gue nggak sejago itu. Atau nanti kata orang gimana ya? Nah itu tuh pernah muncul nggak sih? Nah itu sering banget juga ada yang ngerasain kayak gitu ya. Bahkan kita di kelas penyiar Indonesia pun juga ya ada juga nih nemuin teman-teman yang masih punya mindset yang seperti itu gitu. Nah ini tuh sebenarnya kembali kepada apa ya, tujuan dia juga sih. Ketika dia udah memilih atau dia melihat sesuatu atau dia menginginkan sesuatu, ada kesempatan yang datang gitu ya, dia mau ambil atau tidak gitu kan, pasti udah ada resikonya dong ya kan. Kalau kita mengambil berarti ya udah kita mungkin akan punya kesempatan lain di sana, tapi kalau enggak udah pasti kesempatan tuh hilang. Nah sebenarnya sih makanya kenapa kalau kita ngomongin kelas penyiar Indonesia ya, untuk teman-teman yang seperti ini, itu tuh kita suka banget nyemplungin mereka secara terpaksa. Misalnya karena mereka harus coba. Iya. Karena mereka harus coba dulu rasanya, baru mereka bisa decide, oh kayaknya nggak cocok nih, oh kayaknya aku nggak bisa atau gimana. Karena kadang kita tuh harus nyoba berkali-kali untuk bisa jadi bisa gitu loh. Kalau misalnya dari awal aja, ini namanya makanya kalau misalnya dari awal kita udah kayak udah ngerasa overthinking gitu, duluan gitu ya. Nah ini kan sayang banget kan biasanya kita kenal dengan istilah fixed mindset. Udah mulai nih. Udah kayak motivator gitu. Baca buku nih kayaknya. Abis ini kita tanya ya. Betul. Ini penting banget hari gini tuh punya growth mindset, dalam arti kita tuh juga jangan mendiskredit diri sendiri. Karena seperti yang aku bilang, ternyata setiap orang itu tuh punya kesempatan dan opportunity sama ya, kesempatan opportunity itu yang sama gitu loh sebetulnya. Cuma tinggal dia bisa dapat itu atau enggak ya tergantung dari
bagaimana dia mencari itu kan atau mencoba itu gitu. Dari situ sebenarnya ya mungkin ini juga it's a matter of time jadinya, kayak misalnya kapan aku bisa dapetin itu, mungkin ada yang cepet atau misalnya ada yang lama, misalnya butuh waktu, ya itu ada urusan waktu juga di situ ya, ada apa sih, ada faktor waktu dan juga mungkin yang di atas ya kan, ya kan mungkin kadang-kadang kan kalau misalnya kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ini terlepas dari yang dia tadi nggak mau nyoba ya, itu kan awal mulanya karena ya it's a matter of time, terus sama juga yang di atas itu mau nunjukin jalan yang lain gitu ya, mungkin dia pengen melindungi kita dari situ, atau mungkin kita mau dia mau ngasih tahu bahwa oh ini loh jalan yang kamu harus lalui dulu sebelum sesuatu yang kamu inginkan. Iya betul. Nah tapi kalau kita kembali lagi ke teman-teman yang seperti itu, nah ini memang harus tahu rasanya gimana, harus nyoba, karena kalau nggak dicoba kita nggak tahu nih capability atau kapasitas kita tuh ada di mana. Kalau kita udah nggak tahu, kita tuh jadi nggak ngerti kita tuh mesti nambahin apa sih di sini, mesti improve atau gitu ya. Upskilling apa sih di sini, jadinya ya udah mungkin kita akan jalan di tempat terus kayak gitu. Bahkan Bintang aja maksudnya udah tadi bikin kelas penyiar 6 tahun ya, abis melahirkan terus langsung kayak kayak harus ngapain lagi nih, kayaknya kok gatel gitu. Kok kayaknya dung banget nih otak gitu ya. Harus diasah lagi, harus belajar lagi, karena memang proses belajar itu adalah never ending proses. Mau sampai kapanpun kita sampai menutup mata itu kita tetap belajar loh. Belajar apapun itu gitu. Kayaknya I will leave behind deh kalau aku berhenti belajar, karena dunia ini terus berputar gitu. Ya, dan selalu ada sesuatu yang baru ya. Betul. Nah, ngobrolin itu jadi ingat nih, tadi kan Mbak Bintang bilang growth mindset ya. Suka belajar, terus bilang fixed mindset, growth mindset. Nih kayaknya anaknya suka baca buku deh. Banget Iya, kira-kira apa nih? Ada nggak satu judul buku yang disenengin, favorit sampai sekarang, atau ya bisa berpengaruh dalam hidup mungkin? Lebih juga apapun, boleh. Iya, apapun lah. Iya. Nah, ini menarik banget ya, karena sebenarnya aku tuh suka baca buku, tapi setelah aku perhatikan lemari-lemari bukuku kok banyakan fiksi ya. Kayak buku-buku Dylan ya, Dewi Lestari, Aroma Karsa, Temennya Ika Ida Natasha, Luther, gitu ya. Tapi ada satu buku, kalau misalnya ditanya satu buku yang cukup berpengaruh terhadap kehidupanku, ini cukup unik sih. Itu adalah bukunya, mungkin pernah dengar nama Inge Tumiwa. Tahu. Oh tahu ya, Masya Allah. Judulnya apa? Judulnya Clean Eating. Oh, ya ampun, luar biasa. Kok tiba-tiba clean eating, gak ada hubungannya. Iya. Tadi kirain mau ngomongin udah growth mindset. Mau ngobrol, ada siapa nih? Ya, obrolannya ini ada apa nih? Ya, menurut aku tuh bukunya menarik karena di zaman yang serba cepat ini, gitu ya. Bahkan makanan pun banyak yang cepat ya, cepat sajinya gitu ya. Betul. Makanan instan segala macam itu sekeliling kita kayak gitu. Jadi waktu itu aku memang ada di titik ada health issue yang berhubungan dengan kesehatanku juga. Dan ternyata waktu itu aku dinyatakan sebagai orang yang hormonal imbalance gitu ya. Yang itu menyebabkan aku tuh lama banget nih untuk hamil. Jadi waktu itu aku program hamil. Anak pertama ini yang anak pertamaku ini gitu. Jadi aku tuh hampir 5 apa hampir 6 tahun pernikahan lah ya. Kayak aku berusaha untuk ke sana, ternyata permasalahannya tuh adalah di perut kita. Aku udah siap nih, udah siap. Jadi ini tuh sebenarnya bukan hanya perkara tujuannya itu juga ya, tapi ini tuh berpengaruh terhadap segala yang mau aku lakukan gitu. Kayak ternyata makanan yang aku pilih itu juga berpengaruh terhadap kesehatan mentalku, moodku terutama juga gitu ya. Itu sangat ngaruh banget. Jadi aku banyak bertemu dengan kayak diet-diet gitu ya, misalnya kayak diet apalah kok kayak keto. Jujur itu aku nggak cocok banget. Aku udah nyobain berbagai macam pola makan gitu, tapi nggak cocok gitu ya. Nah yang paling cocok ini adalah yang clean eating ini. Clean eating tuh tadinya aku pikir makan apa sih clean eating, makan yang kayak fancy gitu ya, enggak dong gitu. Sederhana kamu makan tumis buncis itu udah clean eating gitu. Jadi pada prinsipnya si clean eating itu
kayak memakan makanan sealami mungkin, masih bentuknya seperti itu. Jadi tidak bukan berubah bentuk, tidak berubah proses, bentuk, tidak gitu banyak kan. proses. Karena kalau yang makanan proses kan semua yang dalam kemasan, kaleng dan sebagainya itu kan gitu. Aku tuh kayak di situ titik baliknya kesehatanku juga, dan bagaimana aku mengubah pola makan dan pola hidupku gitu. Karena mungkin kalau aku nggak kayak gitu tuh aku akan selamanya jadi orang yang nggak care sama diri sendiri ya. Padahal kita tuh kan cuma punya ini ya, tubuh kita sendiri. Nggak ada loh bengkel onderdil lain yang menjual onderdil kita gitu ya. Jadi mau nggak mau nih kita harus berubah. Gimana ya? Ya udah, aku coba belajar. Ternyata tidak semengerikan yang aku pikir, harus makan yang gimana-gimana rasanya nggak enak atau apa. Ini tetap enak. Jadi tumis-tumisan gitu Cuma juga termasuk. kuncinya sih, prinsipnya cuma tidak makan makanan proses itu. Dan yang kedua adalah makan makanan sesuai wujud aslinya aja. Jadi nggak banyak diolah. Gitu. Kayak sesederhana tempe goreng, tahu goreng, itu aja. Oke. Mungkin mengganti nasi dengan nasi merah yang enak kan udah banyak tuh sekarang. Iya. Itu juga. Tapi kalau mau makan nasi putih sesekali juga nggak apa-apa juga. I mean, ya kalau kita makan tuh moderate aja, karena sebenarnya ternyata otak kita yang kedua itu kan adalah usus ya katanya. Oh gitu. Betul. Jadi ini mungkin kalau teman-teman nanti sambil baca dan riset juga ya gitu. Jadi udah banyak yang bilang kalau sebenarnya sumber kesehatannya orang itu adalah dari ususnya. Jadi usus kita tuh kan kayak tabung ya sebenarnya ya. Dari mulut ke usus kita tuh kayak tabung aja gitu ya. Kita tuh bisa memasukkan apa aja ke dalam mulut kita. Tapi kalau misalnya kita nggak sadar, ya mungkin kita sedang pelan-pelan untuk merusak diri sendiri gitu. Jadi kalau once usus kita tuh sehat semuanya, insya Allah juga bisa tersupport sih. Karena waktu itu aku juga di diagnosanya ternyata hormonal imbalance itu sesederhana karena usus besar aku selalu penuh. Jadi aku tuh nggak rajin buang air besar setiap hari. Padahal BAB itu harus setiap hari. Dulu berarti nggak setiap hari? Enggak, aku bisa 3 hari sekali, bisa 4 hari sekali, tapi nggak sampai seminggu sekali sih. Wah, itu kayak udah penuh banget ya. Menurut aku sih Mbak Inge ini tuh sangat bisa mengubah hidupku banget gitu, karena aku kayak kok aku meyakini apa yang dia tulis di situ ya, pola makan dan sebagainya gitu. Jadi aku pikir tadinya aku harus kayak beli makanan-makanan yang bahannya mahal itu ya. Kalau makanan sehat ternyata enggak. Ya kita beli aja yang kayak di tukang sayur gitu ya. Di warteg. Kan banyak sayur ya. Iya benar. Jadi tapi memang lebih bagus kalau kita bisa masak sendiri. Cuma kan sekarang udah ada yang ojol-ojol ngantar makanan ya. Iya. Gitu. Jadi menarik sih, aku merasakan banget perubahan di tubuh. Jadi setelah nyobain itu kayak sekian tahun gitu ya, itu berasa kayak tubuh itu fit banget sih gitu, dan aku jadi lancar ke belakang. Wah, boleh ntar dicoba ya. Sekarang setiap hari ya? Sekarang alhamdulillah setiap hari. Kalau agak macet sedikit 2 hari sekali. Gitu. Jadi mungkin kalau si Mbak Inge Tumiwa ini kan dia disiplin banget karena kan dia adalah cancer survivor ya. Dia juga parah banget ya waktu itu health issue-nya dia. Mungkin kalau baca biografinya jadi sealami mungkin makanan kita tuh itu bagus buat tubuh kita gitu. Kalau misalnya agak modal dikit, tetangga kita ada yang nanam sendiri gitu ya, atau hidroponik, boleh tuh beli. Gitu. Oke. Itu sih bukunya yang aku masih ingat banget sampai sekarang, yang selalu aku baca-baca ulang-ulang terus kalau misalnya aku lupa. Oke. Ya udah. Ini ngobrolnya udah panjang banget ya. Iya, panjang banget ya Dari Allah. public speaking, dari ngomongin soal macam-macam sampai ujung-ujungnya soal clean eating. Ini juga soal kayak kesehatan kok bisa. Ya guys. tapi berhubung ini kayak pas banget nih, selesai kayak udah jam-jam makan siang nih. Oh iya, Jadi, betul. mungkin jadi mikir-mikir sih mau makan Ini siangnya nih gimana apa nih ya. Iya. Apa aja. Apa aja ya.